waktu kecil tuh selalu ada di lingkungan yang kolu hitam sih. Menurut aku insecure itu normal banget teman-teman, kayak insecure itu valid, insecure itu memang bagian dari hidup kita. Dimana kita bisa menerima diri kita, mengenali diri kita, dan juga memaksimalkan apa yang kita miliki, kekuatan kita, dan juga mengubah kekurangan kita menjadi suatu kelebihan. Kalau menurut aku sih kayak agak menghilangkan arti kita sebagai manusia gitu. Kalau misalnya semua orang pengen ngikutin suatu standar yang sama, keunikan yang ada di dunia ini gimana gitu loh. Dari situ aku belajar bahwa aku harus menjadi pribadi yang utuh dulu sebelum layak mencintai orang lain. Nama aku Aldo, aku berusia 21 tahun, aku memiliki skin condition yaitu albinism. Jadi albinism ini adalah skin condition di mana tubuh kita nggak memproduksi pigmen. Pigmen itu zat yang membuat adanya warna pada kulit. Dan hal ini membuat aku tentunya kelihatan beda, jadi sangat putih dan sangat sensitif sama UV light, sama matahari. Kalau misalnya aku kelamaan kena matahari itu bisa langsung sunburn, parah banget. Sampai melepuh, bahkan pernah divonis kanker kulit waktu SMP. Untungnya udah dioperasi dan sekarang udah insya Allah fine-fine aja. Hai semuanya, nama aku Kiara, umur 22 tahun, and I'm a psoriasis warrior. Apa sih itu psoriasis? Psoriasis itu adalah sebuah penyakit autoimun kronik ditandai dengan ruam-ruam merah seperti ini dan bersisik. Kalau misalnya kalian bertanya kayak kenapa sih bisa sampai bersisik? Karena teman-teman di sini yang nggak punya psoriasis, kalian itu biasanya berganti hari setiap 28 hari. Tapi kalau teman-teman yang memiliki psoriasis, kita itu kayak ada salah sinyal di sistem imun kita dan pertumbuhan kulit kita itu terlalu cepat sampai kayak setiap 48 jam itu kita berganti kulit terus. Produksi kulit baru yang habis itu menumpuk di permukaan kulit dan terlihat seperti sisik. Psoriasis ini bisa muncul di permukaan tubuh mana saja dan juga bisa menyerang sendi, dinamakan dengan psoriatic arthritis. Psoriasis ini nggak menular teman-teman, jadi kalian nggak perlu takut. Nama saya Titin Muara Pasaribu, usia saya 44 tahun. Saya mengidap vitiligo. Vitiligo itu adalah penyakit autoimun di mana ada kerusakan pada warna kulit pigmentasinya. Jadi autoimun itu memakan pigmen yang coklatnya jadi putih. Jadi timbul bercak-bercak di kulit kita. Ada di belakang telinga, terus di sebagian tubuh, badan, kaki gitu, sama di punggung. Halo, nama gue Aida, umur gue 23 tahun. Namaku Sabrina, umurku 24 tahun. Halo, nama gue Mawir, usia 22 tahun. Makna percaya diri buat aku itu adalah knowing your values. Mengerti tentang siapa sih diri kamu, kekuatan kamu, kelemahan kamu itu seperti apa. Jadinya kamu tahu apa kemampuan kamu dan di mana kamu perlu belajar lagi, di mana kamu memang bisa mempercayai diri kamu untuk memberikan opini bahwa diri kamu bisa perform dan segala macamnya. Menunjukkan kualitas dan kemampuan diri kita terhadap lingkungan. Ketika kita berada di kondisi di mana udah nyaman aja gitu loh, nggak usah mikirin apa kata orang, nggak usah mikirin aduh nanti dijudge, aduh nanti gimana nih. Udah gitu loh, lepas aja sama diri sendiri, bener-bener accepting diri sendiri. Ketika aku bisa menerima keadaan saya dan saya bisa keluar stand out sebagai diri saya tanpa saya pusing lah dengan pikiran orang segala macam, dengan omongan, saya jadi diri saya nyaman begini ya udah. Gimana kita bisa menerima diri kita, mengenali diri kita, dan juga memaksimalkan apa yang kita miliki, kekuatan kita, dan juga mengubah kekurangan kita menjadi suatu kelebihan. Kalau beauty standar itu tiga kurus, rambut lurus, kulit putih mulus. Beauty standar buat aku ya, kan setiap orang itu terlahir dengan kelebihan masing-masing. Ya kita gimana memaksimalkan value yang ada di diri kita supaya kita terlihat kita tuh beauty gitu, tanpa kita harus berstandar pada yang stereotype itu. Kalau tipikalnya sih di orang-orang pasti mikir kalau cewek cantik tuh tinggi, putih, kurus,
kulit bersih dan segala macamnya itu pasti mereka akan mikir seperti itu. Kalau menurut gue gimana dia beretitude sama juga dia harus smart. Aku tuh suka banget sama Dian Sastro. Cantik, pinter, paket lengkap gitu. Tapi kalau ditanya ada nggak sih sebenarnya beauty standards? Menurutku nggak sih. Luas sih itu. Nggak ada kategorinya, nggak ada kelasnya, nggak ada harus gimana-gimana tuh nggak ada sih menurutku. Aku lihat di media kayak sejak aku kecil itu pastinya kayak kulitnya tuh mulus banget, terus abis itu juga cantik, terus abis itu kayak langsing, tinggi, dan segala macamnya. Justru bahkan aku tuh sebelum aku mengerti soal make up, adanya foundation dan concealer, aku itu selalu mikir muka orang tuh memang semulus itu aja dari sananya. Bahkan aku jadi baru ngerti kayak pas SMP, mama aku kayak ngajak untuk, kamu mau nggak belajar make up? Terus habis itu baru dikasih tahu ada namanya concealer, ada namanya foundation, terus kayak, oh jadi selama ini orang-orang itu menutupi. Apa yang aku lihat di media, menurut aku itu adalah standar apa yang perempuan itu seharusnya seperti itu. Dengan maraknya sosial media sekarang tuh pasti jadi parah banget ya beauty standards ini, karena kan semua orang everybody strives to look perfect every time gitu kan. Kalau menurut aku sih kayak agak menghilangkan arti kita sebagai manusia gitu. Kalau misalnya semua orang pengen ngikutin suatu standar yang sama, keunikan yang ada di dunia ini gimana gitu loh. Pada intinya gue selalu melihat kecantikan itu terlebih dari seorang perempuan, kelebihan dan keunikannya sih. Perempuan cantik itu tidak yang selalu harus putih, tapi yang berkulit coklat pun dia bisa cantik. Seharusnya beauty standard itu dihilangkan, karena setiap perempuan terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat. Kondisi ini dan how people treated me gitu kan, ada saat-saat dimana aku merasa kayak keberadaan dan pendapat aku nggak dianggap gitu. Jadi kayak merasa worthless gitulah kadang-kadang. Biasanya kalau dulu sih di SD, SMP dan awal-awal SMA tuh kalau ada sesuatu yang basisnya kelompok, itu kadang apa yang aku sampaikan tuh kayak suka nggak dianggap aja gitu, kayak angin lewat aja gitu. Sebenarnya dari kecil tuh aku emang sering nyanyi, walaupun jujur looking back sekarang sama rekaman-rekaman zaman dulu, I was horrible. Kejadiannya itu di kelas 3 SMP itu pertama kali kayak kepo aja gitu ngeliat gitar, coba mainin kayak all the cool kids are doing it gitu loh. Jadi pengen nyobain main, lama-lama belajar beneran. Dari situ berkembang ke nyobain main keyboard dikit-dikit, nyanyi, ngambil les nyanyi, dan akhirnya memutuskan untuk aku ngambil kuliah musik juga di IKJ. Habis itu makin berkembang aja, makin belajar banyak tentang dari sisi teori musiknya, dari sisi production dan segala macam, dan sekarang syukur-syukur bisa udah ngerilis single. Pernah banget. Ini kan aku dari kecil, dari usia enggak. Jadi aku tuh dari umur 9 tahun. Dari umur 9 tahun, waktu itu kaget lah dengan kondisi kayak gini kan, karena keluarga-keluarga itu nggak ada yang kayak gini. Aku tanya sejarah, di atas nenek kakek nggak ada gitu kan. Terus sempat bertanya, kok gue sih gitu, kenapa di keluarga gue yang kena gitu kan. Terus apalagi ketika masuk masa remaja, nah, biasalah cewek-cewek genit-genit gitu kan, merasa insecure dengan dirinya gitu, karena berbeda dengan teman-teman. Mungkin gue bisa cerita sedikit insecure-nya gue itu adalah di bagian jakun. Aku tuh jakunnya kelihatan banget, tapi ya ternyata ya jakun gue keren juga kalau foto ala-ala. Karena just info gue kan tomboy kan, tapi ternyata kelebihan jakun hormon gue ini yang kayak cowok, ternyata keren juga kalau foto lagi tomboy terus jakunnya kelihatan. Bukan dengan looks ya malah, tapi dengan pencapaian teman-teman gitu. Kadang kayak ngeliat di Instagram, teman-teman yang udah sukses, kerjanya di mana, punya bisnis sendiri, menghasilkan berapa gitu omset bisnisnya. Itu yang bikin insecure sih kadang-kadang. Mungkin yang terparahnya itu waktu akhir sampai akhir tahun itu kemarin sempat 7 bulan off dari sosial media. Lakuin detox sosial media karena sosial media harms your mental health, itu bener sih adanya. Kayak gue jadi
sering banding-bandingin diri gue dengan orang lain. Itu sih yang sebenarnya nggak sehat. Dan juga biasanya juga gue akan ngerasa insecure kalau misalkan gue liat LinkedIn sih. Kalau liat LinkedIn kayak apa sih pencapaian orang. Nah itu juga di situ juga gue pasti akan selalu ngerasa insecure. Gue selalu ngerasa small kayak gue harus ngakuin apa nih, gue harus apa yang harus gue capai di tahun ini, gue harus kayak gimana. Menurut aku insecure itu normal banget teman-teman, kayak insecure itu valid, insecure itu memang bagian dari hidup kita. Bahkan sebenarnya insecure itu adalah turunan dari takut gitu, dari fear. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi insecure itu biasanya kan kayak, oh kita takut akan sesuatu, kita takut bahwa diri kita not enough gitu kan. Apalagi dengan growing up dengan psoriasis, itu sesuatu yang sangat familiar ya. Kayak dari secara fisik aja dibandingin sama teman-teman sebaya aku, di sekolah aja tuh udah beda banget kan. Misalnya yang lain bisa olahraga seenaknya gitu. Orang lain bisa pakai seragam, pakai tangan pendek, pakai rok. Aku tuh nggak bisa, karena aku harus belajar untuk nutup-nutupin terus kan kulit aku yang seperti itu, yang kalau kambuh tuh bisa seluruh badan dari ujung kepala sampai kaki. The lowest point-nya sebenarnya yang tadi, karena itu benar-benar di situ kayak bukan cuma satu masalah, nggak cuma dari diri gue, tapi dari faktor lain, dari orang terdekat, dari family, teman-teman, dan itu semuanya jadi satu momennya, satu momen. Jadi pada akhirnya di situ gue benar-benar ngerasa kecil banget sampai kayaknya gue butuh deh ke psikolog kayak gitu, karena pengen curhat sama orang yang profesional kayak gimana sih sebenarnya how to handle yourself yang kayak gini. Ketika psoriasis aku lagi kambuh parah banget, dan abis itu semua pengobatan yang ada itu udah nggak mempan. Jadi kayak udah bener-bener sampai dibilang sama dokternya perlu di hospitalize, terus habis itu perlu penanganan khusus dan perlu kayak pakai obat-obatan yang khusus banget, dan memang nggak kantong friendly juga ya. Jadi merasa kayak stres banget mengetahui bahwa oh my god, you're actually sick gitu loh, sampai perlu di hospitalize, sampai harus mengeluarkan biaya sebesar itu dari orang tua. Sejujur-jujurnya berasa kayak I don't know myself anymore, berasa kehilangan diri banget, yang kayak tujuan hidup gue tuh apa sih, buat apa gue hidup dengan semua kondisi ini, semua struggle ini, apa artinya gitu kan. Flashback waktu kecil selalu insecure sama kulit, karena waktu kecil tuh selalu ada di lingkungan yang kulit hitam sih. Beranjak dewasa barulah mendengar dari influencer ternama yang mengedepankan bahwa kulit coklat tuh selalu cantik, eksotis, punya kelebihan. Kelas 2 SMP, kelasnya kepisah dari yang biasanya teman-teman deket, dari yang biasanya jadi backup aku gitu kan. Jadi itu I felt like I have no one, dan kebetulan lagi ada masalah di keluarga juga gitu. And at that time aku sempet suicidal sih. Sama teman-teman biasa kan janjian, temenin gue dong, gue lagi janjian nih sama cowok gitu kan. Namanya zaman dulu kan SMA kan gini, nah saya nggak pernah menutupi harus pakai rok panjang, pakai itu, ya udah temulah gitu kan. Waktu itu saya teman bertiga cewek, nah itu cowok ada 2 orang. Titik terendahnya adalah cuma saya yang nggak disalam. Ih kenapa? Emang gue salah apa? Gitu kan. Habis itu ya sempat lah pulang down, nangis segala macem. Ada beberapa waktu gue down gitu kan, gue nggak mau kayak gini gitu kan. Ini pesan ya buat teman-teman cewek-cewek terutama, jangan takut dengan kondisi kayak kita gini, vitiligo gitu kan. Karena awalnya bilang, aduh ntar gue ada yang suka nggak ya, ada pasangan nggak ya. Saya sudah membuktikan, saya bertemu pasangan dengan kondisi seperti ini, dan dia bisa terima apa adanya. Yang dia lihat bukan dari fisik, tapi value yang dia lihat lain dari saya. A few years ago, jadi Radit tinggal nikah ceritanya. Jadi kayak ngerasanya itu kayak, ih siapa sih gue gitu, apa sih gue, kayak kenapa sih gue harus hidup gitu kalau misalnya gue harus ngerasain ini gitu. Dari situ aku belajar bahwa aku harus menjadi pribadi yang utuh dulu sebelum layak mencintai orang lain. Ganti kelamin kali ya, atau operasi jakun. Kayaknya seru deh jadi laki-laki, kayaknya ya. Sebenarnya ada sih. Aku pengen ngerubah jawline aku jadi lebih tajam, lebih runcing. Semua figur-figur laki-laki yang dianggap ganteng gitu kan pasti tajam gitu kan, runcing gitu, tegas gitu. Pengennya sih cuman kurus dikit aja, banyak karena udah nggak muat. Nanti kalau banyak nggak semok. I'm perfect just the way I am. Kalau gue sih enggak, karena ya udah kayak gini aja, syukurin aja. Ya kedengarannya sih klise,
tapi justru itu yang dibutuhin buat diri kita. Kalau misalkan, karena manusia emang pada dasarnya nggak pernah puas kan. Kalau lo terus-terusan kayak gitu, sampai kapanpun lo nggak akan pernah puas dan lo akan selalu terus mau tambah lagi, udah operasi hidung, lo mau tambah, kurang mancung lagi, mau kurang tirus, kayak gitu terus nggak ada habisnya. Jadi kayak ya udah syukurin aja apa yang ada gitu. Gimana Hai. ya? Hai. Aku baru pertama kali sih ketemu, Oh, tapi warna matanya bagus, makasih. bagus banget. Halo. Halo Mbak. Hai, apa kabar? Baik. Kalau boleh tahu Mbak, umurnya berapa? Harus ya? Aku pengen tahu dari awal. Coba tebak. 30. Alhamdulillah. Makasih ya. Ternyata Aku 43. wow, luar biasa. Awet muda banget. Jadi, so what's the condition, what's the problem? I don't see a problem here. Dia cantik-cantik aja sih menurutku sih. Jadi aku itu punya psoriasis. Ah, ah. Gini nih. Nah, psoriasis ini tuh sebuah autoimun, jadi nggak nular. Jadi kalau kamu ngeliat orang yang punya merah-merah bersisik seperti ini tuh nggak perlu takut sama sekali. Dan psoriasis ini tuh bisa muncul di bagian tubuh aku mana aja gitu. Bahkan sampai kayak kulit kepala, kuku juga. Oh, seperti Aida lihat ya, vitiligo itu kan nih kayak gini putih-putih ini. Jadi itu dia sel kulit kita ini dia kayak rusak karena autoimun. Oh, jadi salah satu penyakit autoimun juga Iya, ya? salah satunya. Nah, dia jadi merusak melaninnya ini, warnanya jadi putih gitu. Pernah dapet judging, bullying? Pasti pernah, terutama di masa SD SMP. Sekarang? Sekarang udah bukan bullying, cuma lebih banyak orang ngeliatin aja. Kayak jalan lewat orang pasti kayak gitu kan. Perasaannya? Udah biasa sih sebenarnya sekarang, kayak oh ya paling orang nggak ini, paling orang kagum gitu aja. Pernah marah nggak? Kalau diliatin aja enggak. Kalau misalnya emang kedengeran mereka ngomong yang aneh-aneh gitu, kayak pasti ada keselnya gitu. Kayak outfit tuh yang lengan pendek sering seperti ini atau lengan panjang atau gimana? Kalau lagi kambuh banget parah gitu, pastinya panjang-panjang sih. Mau Sakit nggak sih tapi kalau pakai baju gitu? Kalau Nutup-nutupin pakai gitu? baju yang materialnya kayak bukan katun gitu, kalau lagi parah suka nggak enak sih karena gatel. Terus habis itu juga kegesek-geseknya gitu kan. Kamu tuh orangnya ekspresif gak sih? Ekspresif kalau udah kenal, kalau enggak orang banyak bilang ansos bahkan. Introvert? Sangat introvert. Nyanyi dong. Depannya aja kali ya. Boleh. It's been a whole year since I last saw you. If I hurt you, I didn't mean to. We are so close, yet so far away. And I don't know what to say. Aku boleh request gak sih? Pengen pegang rambut, boleh gak? Oke, silakan nggak apa-apa. Oh wow, bener ya warnanya. Iya, asli ini. Zaman-zaman suka-sukaan, zaman-zaman mulai remaja, mulai kayak suka-sukaan sama cowok, terus pernah nggak sih sekali kayak gebetan kayak apa sih kamu kenapa sih gini tutupin dong kulitnya, atau misalnya pakai apa kayak body lotion kayak apa kayak gitu, pernah nggak sih? Itu mereka yang suka kayak komentar, emangnya kenapa sih susah banget sih hidup lu, kok ribet banget gitu-gitu kan. Kata-kata yang mungkin mereka biasanya biasa aja, kok cuma nanya atau komentar, tapi sebenarnya nyakitin gitu loh. Tapi dulu jadinya lebih ke arah ini sih, mereka menerima sebenarnya, tapi aku yang nggak bisa kalau mereka bisa menerima. Make sense gak? Why is that so? Kenapa begitu? Kayak aku yang nggak percaya bahwa mereka bisa menerima aku apa adanya, dengan aku kulitnya seperti ini, dengan high maintenance yang tadi gitu kan. Iya.